Hai semuanya, sobat-sobatku, jumpa lagi dan balik lagi dengan gue Kawati Agustina, masih di sini. Hai semuanya. Oke, kita akan membahas bukan zodiak ya, kita akan pilih kartu. Aku lupa, sorry. Ya nanti aku akan bahas zodiak khusus special edition ya untuk tema percintaan untuk zodiak nanti sebentar lagi sepanjang 2024 nanti ya. Lebih panjang ya special edition, tapi ini aku mau bikin pilih kartu ya, intinya pilih deck lah ya dengan tema kebingungan hatimu tentang hubungan kalian saat ini ya. Di sini ada 3 tumpukan deck kartu ya. Pilih dari kiri ke kanan ya. Ini pel 1, pel 2, pel 3 ya. Oke, aku akan kasih bantuan ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Hai ya, pilih yang sudah aku kasih bantuannya ya. Di sini ada 3 tumpukan kartu, 3 tumpukan deck ya, dari kiri ke kanan ya. Pilih sesuai intuisi kamu, kata hati kamu, mana yang menarik, mana yang bersinar ya. Itu yang memanggil kamu ya. Pilih semua juga nggak apa-apa ya. Oke, bila dirasa punya cukup waktu untuk memilih, kamu silahkan pause video ini terlebih dahulu ya. Yang hijau ini pel 1, yang merah pel 2, yang kuning ini pel nomor 3 ya. Yuk kita langsung lanjut aja ke pel nomor 1 ya. Pel nomor 2 dan 3 kita ketemu lagi nanti ya. Oke. Oke. Oke, pel nomor 1 ya, dengan bunga yang warna hijau ya, tulisan hijau ya. Dengan tarotnya Spellcaster ya, kita tanya nih ya, kita kepoin kebingungan hatimu tentang hubungan kalian saat ini ya. Oke. Oke. Ada Justice ya. Seven of Swords. Wow. Ya. Ya. Oke. King of Wands. Nine of Cups. Oke. The Death ya. Ace of Pentacles. Oke. Tanganku tiba-tiba sakit ya. Seven of Wands. Wow, seven of Swords, Seven of Wands ya. Wow, Nine of Wands. Ini agak pelik banget sih nomor 1 ini, sumpah. Skenarionya membuatku sangat membingungkan sekali.
Oh. Wow, Knight of Cups, the Hierophant. Wow. Oke, bottom of the deck-nya the High Priestess. Oke, untuk kamu pemilih panel nomor 1, kamu di sini kamu berzodiak atau berdealing dengan zodiak atau energi zodiak yang sedang bernaung denganmu ya. Di sini kamu terkoneksi sama energinya dari Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, 12 zodiak semuanya ada ya. Tapi yang paling terkuat kamu terkoneksi sama energinya dari si Libra, Scorpio, terus Taurus ya. Gini. Aduh, energinya kok kayak nggak enak banget sih ini. Gini sofaku ya, ini ya guys. Oke, kayaknya kamu sama si dia ini udah ada ikatan pernikahan sih ya. Mungkin. Kalau belum ya ini yang single ada, yang udah couple juga ada, tapi hubungannya nggak baik-baik aja. Ini gini, sepertinya pasangan kamu ini pergi meninggalkan kamu ya. Kalau kamu yang sudah menikah sama si dia tiba-tiba pergi meninggalkan kamu, dia kabur ya, dia kabur pergi jauh dari kamu dan kamu nggak tahu dia ada di mana dan kenapa. Kamu di sini aku ngerasa sih, mungkin awalnya kalian sempat ribut ya, sempat ada kesalahpahaman antara kalian ya, hubungan kalian. Terus ini tiba-tiba dia kabur, dia pergi meninggalkan kamu ya, istri kamu atau suami kamu ini pergi meninggalkan kamu, nggak ada kabar. Kamu sudah berjuang, kamu mencari si dia, kamu menghubungi keluarganya dia, kamu datang ke rumahnya orang tuanya, terus kamu tanya ke tempat pekerjaannya dia, teman-temannya, kamu benar-benar usaha banget, ekstra banget, sebisa mungkin kamu tanya, di mana suami kamu ini atau istri kamu ini ya. Karena kamu juga masih terikat secara pernikahan sama si dia ya. Dan ini membuat kamu tuh kayak jengkel, kenapa kok suami kamu atau istri kamu ini padahal kan sama-sama udah tua ya, sama-sama usia sudah dewasa, sudah matang, kok pola pikirnya tuh kayak anak kecil, kok kayak gini, dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Ini kok seolah-olah itu kayak pernikahan itu kayak main-main gitu loh ya. Dan ini juga sorry banget ya, sorry banget aku ada sedikit pandangan, ada vision, penglihatan yang kurang enak juga ya, aku lihat gini. Sepertinya kamu yang sudah menikah, ini hubungan seksual kalian tuh sempet adem, sempet anyep, kayak udah nggak ada rasa, kayak hambar gitu. Jadi kayak, sorry banget ya, sorry ini agak sedikit sedikit kasar, sedikit rusuh, mohon maaf ya, aku melihat penglihatannya tuh kurang enak banget ya. Di sini ada High Priestess, gairah seksual entah kamu atau pasangan kamu ini mengalami penurunan. Hasrat seksual kamu tuh atau pasangan ya, itu mengalami penurunan. Jadi setiap pasangan kamu ngajak kamu untuk melakukan hubungan seksual, kamu udah nggak mau, kamu nggak ada hasrat, kamu nggak ada gairah. Mungkin di sini kamu mengalami kondisi kurang kesehatan yang kurang bagus ya, kesehatan kamu lagi drop, lagi menurun. Ini sesuaiin aja ya, energinya bisa vice versa ya. Ini juga menjadi masalah dalam rumah tangga kamu dan si dia. Atau di sini gini, ketika kalian berhubungan seksual ya, itu mungkin aku tidak menemukan sisi gini loh, mungkin pasangan kamu mintanya ini, kamunya beda gitu loh. Aku kok vice versa ya, misalnya mungkin gini, suami kamu hubungannya tuh deket, pelan cepet kayak nggak bisa tahan lama, kayak mengalami ereksi seksual ya, kayak mengalami ereksi cepat gitu loh, kayak aku nggak ngerti istilahnya. Jadi kayak aku nggak ngerti istilahnya gini loh, kayak orang itu cepat keluar, jadi hasratnya tuh kayak menurun drastis gitu loh. Ya, kalau kamu yang cewek ya, mungkin gini, ada sisi yang kayak
melakukan hubungan tuh kayak gampang kelelahan gitu loh. Ini ada masalah kesehatan sih, tapi si pasangannya kurang bisa ngerti kondisi pasangannya gitu loh. Jadi ini mengalami cekcok juga ya, sorry banget aku ngelihat aromanya kurang enak banget sumpah. Ini mengalami gejolak banget sih ini. Mungkin gini sih, mungkin ya kalau, mungkin kamu atau si pasangan kamu ini mungkin lagi dalam atau, cewek tuh mungkin gini, dalam kondisi hamil ya, hamil setelah itu kan melahirkan ya, setelah masa nifasnya selesai, si pasangan tuh pengen minta minta hubungan, tapi yang si ceweknya, si istrinya itu belum siap karena mengalami penurunan, karena dia lebih fokus untuk menyusui anak, itu juga jadi cekcok gitu loh. Kalau ini adalah saranku, dibicarakan secara baik-baik dulu sama kamu sama pasangan, periksa aja ke dokter ya, ini jalan satu-satunya itu sih, aku ngerasanya gitu sih, sumpah ini aku ngerasanya kok pusing banget, kurang enak banget sumpah, ya energinya gitu. Oke, aku nggak tahu, tapi aku ngerasa energinya ke situ, penglihatanku gitu ya. Oke, itu untuk yang berpasangan, kamu yang masih single, belum nikah ya. Kamu sudah sama si dia ini udah mau rencana mau nikah ya, ada rencana untuk lanjut ke jenjang komitmen, tiba-tiba pasangan kamu ini, cowok kamu atau cewek kamu itu pergi gitu aja meninggalkan kamu, mungkin di sini ada yang membawa kabur uang kamu. Ada juga ya, ada sedikit sikap kecurangan juga dan kamu sedang mencari si dia ya, mencari kenapa kok si dia tuh memperlakukan kamu seperti ini gitu. Jadi kayak kamu tuh membutuhkan suatu kejelasan apakah hubungan ini tuh masih lanjut atau enggak, itu yang kurasakan. Oke, itu untuk pemilih plan nomor 1 ya, intinya gitu. Sekarang kita akan lihat tambahan oracle-nya ya, tentang kebingungan hatimu tentang hubungan kalian saat ini. Oke. Oke, aku lihat dulu perasaannya ya. Sorry, aku tarik lewat oracle romance angel dulu ya. Perasaan cintanya dia ke kamu tuh gimana? Ya, kok dia memperlakukan kamu seperti ini tuh sebenarnya rasa di hatinya dia tuh saat ini seperti apa ya? Oke. Oke. Kok rasanya berat banget ini. Lagi shuffle kartu aja berat banget ini rasanya. Aduh, kenapa kok dia seperti itu di hatinya dia? Oke, you deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Ya, sebenarnya dia masih punya rasa cinta juga sih sama kamu. Dia juga ya mungkin karena ego ya ini ya. Kamu layak dicintai, kamu pantas untuk mendapatkan cinta dan di sini adalah true love ya. Kamu cinta sejatinya dia. Dia merasa bahwa kamu itu true love-nya dia. Oke, new love, cinta yang baru. Oke, mungkin dia saat ini pengen pergi dulu sementara waktu, nanti dia pengen datang lagi tapi membawa cinta yang baru. Atau mungkin dia pengen melepaskan kamu agar kamu mendapatkan orang baru yang lebih bisa mencintai kamu apa adanya. Dan di sini make me effort, membuat suatu upaya ya. Oke. This could be the one. Dia berusaha untuk membuat upaya, apa ya, mungkin dia juga merasa bahwa kamu itu adalah jodohnya dia, kamu itu doanya dia, kamu tuh takdirnya dia. Apakah dia, kalau kamu yang masih single, sebenarnya dia masih punya keinginan untuk menikahi kamu, masih ada upaya untuk menikahi kamu, masih sebenarnya. Tapi entahlah, tapi kok ngerasanya ya mungkin ada satu titik kejenuhan atau apa aku juga nggak tahu ya. Mungkin ada sesuatu hal mungkin. Aku ngerasa di sini juga mungkin di sini ada pihak ketiga yang resek ya, ganggu hubungan kamu sama si dia. Mungkin ini dari keluarganya atau temen atau sahabat atau orang terdekatnya dia tuh kayak
apa ya, membuat mengatakan tentang sesuatu hal, jadi kayak dia tuh jadi ketakutan, jadi bimbang untuk bisa lanjut ke jenjang serius sama kamu itu, kayak dia tuh kayak pikir-pikir dulu itu juga bisa sih ini. Ya, dan di sini ada romantic feeling, ya meskipun dia pergi jauh sama kamu, dia nggak satu tempat sama kamu, dia masih mengingat, masa-masa romansa antara kalian, ya intinya kangen lah gitu aku ngerasanya. Oke, sekarang kita lihat ya, pesan dari jiwa kamu ya, the wisdom, penyelesaian kamu tuh apa yang harus kamu lakukan untuk situasi ini ya. Oke. Ya. Building blocks ya. Oke, kamu seperti terpenjara dalam suatu ruangan, dalam suatu situasi yang ya kayak kamu tuh capek gini loh, kayak kamu tuh kok kamu kayak sepasa tertahan di satu situasi, satu kondisi yang tidak kamu sukai, kayak kamu tuh mau keluar, mau menyelesaikan tuh kok kayak nggak ada jawaban gitu loh. Jadi kayak kamu tuh ya di sini aku juga ngerasa kayak gini juga sih, kamu sempet datang loh, kamu berusaha untuk mencari tahu jawabannya, tapi kok jawabannya tuh nggak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu loh. Dan yang ya, nomor satu yang intuisi. Oh my God, yang ya gunakan ya saatnya kamu untuk bergerak maju. Oh, kamu diminta juga untuk bersikap lebih tegas, tindakan untuk tegas ya. Gini, intinya gini ya, kamu mencintai si dia. Yes, I love you, I feel you, I feel loving you. Tapi aku nggak mau kamu menyakiti aku nggak mau kamu memperlakukan aku seenaknya gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk melakukan suatu tindakan, suatu gerakan dengan tegas bahwa kamu nggak bisa seenaknya dia memperlakukan kamu seperti itu, gitu. Ya. Oke, between words ya, saatnya kamu untuk melangkah maju ke dunia yang lebih baik, dunia yang lebih baru ya. Jadi kamu harus meninggalkan situasi yang sudah lama yang nggak bagus. Ya, intinya oke gini. Aku nangkepnya gini sih. Minta kamu itu kayak lebih gini, ketika kamu bertemu sama seseorang ini ya, ketemu lagi nanti pada saatnya kamu ketemu lagi ya, bicara dari hati ke hati, lebih baik kamu saatnya untuk bersikap ya sama tegas, sama gini, intinya kalau kamu memberikan kesempatan kedua sama si orang ini, itu adalah, ya udah kamu terima dia apa adanya dan jangan kamu terfokus atau terbelenggu sama masa lalu kalian. Kesalahan-kesalahan kalian tuh harusnya kalian lepaskan, harus kalian singkirkan. Karena kalian tuh di saat ini ya saat ini gitu ya. Masa depan kamu nggak usah mengkhawatirkan dulu tentang masa depan karena masa depan itu masih misteri, intinya gitu ya. Atau di sini aku juga ngerasa indikasi bahwa gini, kamu sama si dia ini mungkin adalah orang yang pernah ketemu di hubungan masa lalu, past life relationship, itu juga bisa. Untuk kamu yang percaya reinkarnasi, kamu sama si dia ini pernah punya hubungan di past life, di masa lalu, itu juga bisa. Dia ada karmic relation lah intinya. Poised siap ya, kamu harus siap melakukan apapun, siap untuk melakukan suatu perubahan. Jadi kayak hidup itu akan selalu ada perubahan. Jadi kamu harus tetap, mau nggak mau harus tetap siap gitu ya. Waduh kok belibet-belibet. Dump job buat ya, sapu kayu ya. Jadi kamu harus membersihkan kotoran-kotoran, debu-debu di pikiran kamu, di hati kamu. Mungkin kamu masih menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kesedihan. Kamu harus melepaskan. Kamu harus bukan melupakan sih, melepaskan. Kamu harus lebih berdamai ya. Saatnya untuk membersihkan luka-luka batin kamu. Oke, intinya kayak berdamai. Dan di sini ada co-create, ciptakan ya. Saatnya kamu menciptakan hidup seperti apa sih yang kamu mau. Jadi kayak hidup itu
kamu mau sukses, mau seneng atau enggak itu adalah kamu yang menciptakan diri kamu sendiri. Ya, oke. Agak sedikit berat banget ini pemilih untuk file nomor 1. Berat banget ini situasinya. Dan aku lihat sekarang kita lihat untuk tambahan oracle-nya ya. Pesan apa yang harus kamu dengarkan dari spirit kamu, dari angel kamu, dari higher self kamu, dari universe, dari semesta, ya apa ya untuk harus kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Kedepannya kamu harus apa gitu. Oke. Haha, sama, Bu. Oh, ya sama seperti energinya siang dan between worlds ya, di antara dunia sama. Artinya sama jadi gini, goodbye to the old, hello to the new ya. Bener gak ngomong Inggrisku? Oke, goodbye to the old, hello to the new ya. Jadi selamat tinggal masa lalu, halo masa depan ya. Intinya gini, masa lalu itu sudah selesai ya. Kita nggak akan hidup di masa lalu lagi ya. Lepaskan masa lalu, bukan masa lalu itu tidak bisa kita lupakan, tapi setidaknya kita bisa berdamai dan kita bisa bersikap lebih belajar untuk lebih bijak mengambil dari setiap kejadian. Jadi kayak gini loh, setiap kegagalan, kesedihan, kehilangan itu jadikanlah sebagai pembelajaran. Yang hilang ya sudah, yang lepas ya sudah. Sekarang kamu hidup di masa sekarang dengan sebaik-baiknya, dengan menciptakan hidup kamu lebih baik gitu. Di sini juga menciptakan itu adalah ciptakan hidup kamu lebih baik untuk saat ini, itu juga bisa ya. Dengan kamu bergaul dengan orang-orang baik ya, kamu belajar dari orang-orang yang bijak, mungkin kamu baca buku-buku parenting atau apa, mungkin suatu tindakan untuk merubah kamu ke arah yang lebih baik itu juga bisa. Ya, saatnya kamu harus menciptakan hidup kamu ke arah yang lebih baik untuk saat ini ya. Masa depan tuh kan kita belum tahu ya. Bahkan 1 jam dari sekarang nanti kejadian mau apa kan kita juga nggak ada yang tahu ya. Jadi itu masih misteri. Tapi hidup saat ini ya lakukanlah dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, masa lalu histori ya, masa lalu itu bisa jadi sejarah, masa depan itu masih misteri, tapi masa sekarang itu adalah hadiah berkah yang semesta Tuhan berikan untuk kita saat ini, intinya itu. Oke. Oh my god, deng 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 deng, marriage ya, mungkin kamu akan setelah kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu kamu udah bisa menyeimbangkan mind, body, and spirit kamu ya. Kamu udah sehat, maka kamu akan menemukan impian yang selama ini kamu impikan itu pernikahan. Ya, kamu akan menikah ya, masih yang single akan menikah, menemukan pasangan yang tepat untuk kamu yang sudah menikah. Ya, mungkin kalau udah nggak bisa dipertahankan, mungkin kamu akan lepas, kamu akan mendapatkan pasangan baru, atau di sini ada yang sebagian akan ada sedikit ada yang mengalami satu tindakan untuk rujuk kembali ya, satu sama lain, belajar untuk saling mengerti, saling berdamai, saling belajar untuk introspeksi satu sama lain tuh juga bisa ya. Jadi sesuaikan situasi kamu saat ini sama si dia, karena ini readingannya general, nggak bisa 100% resonate ya. Jangan dimarahin aku ya. Jangan marahin aku ya, ini energinya banyak orang. Oke. Oke. Si Daset mudah melakukan itu, jadi di sini kamu berhenti untuk mengontrol sesuatu hal yang sudah tidak bisa kamu kontrol, kamu kendalikan, kamu harus melepaskan ya.
Dengan kamu melepaskan, kamu mengikhlaskan, maka pintu baru, peluang baru akan terbuka lebar untuk kamu, ya. Oke. Dan traveling, ya, saatnya mungkin kamu butuh liburan, butuh traveling juga, ya, bisa menambah wawasan baru, ya, merefreshkan pikiran kamu, ya, kamu juga happy, ya, itu juga bisa, ya. Uangnya jebol dikit nggak apa-apa lah, dompet jebol dikit nanti akan ada tambahan lagi, siapa tahu setelah ini nanti dapat rezeki yang tak terduga lewat jalan lain, kan nggak ada yang tahu kan. Dan love life, kehidupan cinta, ya, kamu akan oke, dasar dari pertanyaan kamu, ya, dari romantik hidup kamu di beberapa di sana akan memberikan suatu perubahan yang lebih baik, ya. Di sini diminta kamu cintai hidup kamu sendiri dulu, ya, cintai diri kamu apa adanya, sayangi dirimu, dan ketika kamu udah bisa mencintai diri kamu, maka kamu akan mendapatkan cinta yang lebih baik dari orang-orang sekitar kamu maupun dari pasangan, ya. Cinta itu nggak harus berhubungan sama pasangan, cinta itu juga bisa mencintai hidup kita apa adanya, kita menerima hidup kita sendiri, kita mengetahui kebutuhan apa yang saat ini kita pikirkan. Aduh, itu, tapi juga gini loh, intinya gini, kalau kamu atau di sini kamu juga bisa belajar untuk mencintai orang-orang sekitar kamu dengan tulus, memberikan kasih sayang tulus kepada orang-orang sekitar, maka cinta itu juga akan datang ke kamu, intinya itu, ya. Dan bottom of the deck-nya let go, ya, saatnya kamu jalan ke depan, ya, sebagai penyerahan kamu perlu kamu kontrol, kamu menarik energi relaksasi dan menarik keinginan kamu. Oke, itu ya untuk pemilih PL nomor 1. Dan sekarang kita lihat, aku akan kasih tambahan lagi. Kalau dia ketemu sama kamu, ya, kalau dia bisa ngomong sama kamu, dia pengen ngungkapin apa sama kamu, ya. Di sini aku kasih, ya, ungkapan hatinya dia ke kamu itu apa yang pengen dia katakan. Aku tarik berapa ya? 4. Oke, 4 aja ya. Oke. Kok aku jadi deg-degan ini. Kasih 4 aja ya. Just being near. Sorry. Oke, just being near your is intoxicating, ya. Jadi hanya di dekat kamu itu sangat memabukkan. Jadi gini, ketika aku dekat sama kamu itu, aku merasa kayak kamu itu sangat memabukkan buat aku gitu, ya. Dan oh my god, I'm grateful for the spiritual lesson. Jadi gini, aku bersyukur aku bersyukur dari pelajaran spiritual. Oke, di sini aku ngerasa mungkin kamu sama si dia ini mungkin soulmate, ya. Jadi gini. Oke, aku paham, aku masuk. Oke, gini. Oke. Tanpa kamu sadari, ya, ketika kamu berhubungan sama si dia, ya, kamu itu memberikan pelajaran yang lebih banyak, pelajaran yang lebih bermakna dalam hubungan kamu sama si dia. Jadi dia tuh kayak belajar banyak dari kamu, ya, dalam hal spiritual. Jadi kayak pertemuan kamu itu sama si dia itu bukan pertemuan aja, tapi memang sudah ditakdirkan oleh semesta. Jadi pertemuan itu bukan pertemuan yang kebetulan, memang sudah seharusnya kamu sama si dia itu bertemu. Jadi kayak takdir mempertemukan kalian gitu loh, ya. Dia kayak takjub gitu loh, takjub. Aku di dekat kamu tuh aku merasa mabuk. Aku mau mabuk banget dekat sama kamu gitu loh. Wow.
Tapi kok dia kayak orang yang nggak yakin ya. Aku juga bingung ini. Ya. Oke. You and I were too young. Jadi di sini aku dan kamu kita masih muda. Ya mungkin gini, kita itu satu sama lain tuh aku sama kamu, kita ketemu tuh kita masih sama-sama muda, emosi kita tuh belum stabil. Jadi kita itu masih punya emosi yang belum bisa diatur gitu ya. Jadi emosi kita tuh masih menggebu-gebu dan kita tuh masih sama-sama egois, belum bisa saling mengerti. Oke. I wonder if you are happy without me. Jadi aku berharap jika kamu bahagia tanpa aku. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya, dia kayak berusaha melepaskan kamu sih. Mungkin dia menyadari ya, mungkin selama ini dia menyakiti kamu, dia tidak pernah bersikap adil sama kamu. Oke, melepas, tapi dia masih cinta, masih nggak pengen lepas sama kamu. Dan bottom of the deck-nya I wish things could be different. Jadi aku berharap pemikiranku akan menjadi berbeda. Jadi dia pengen berusaha untuk lebih dewasa untuk kedepannya nanti. Ya, kalau kita ketemu lagi, kita diberikan takdir oleh Tuhan, oleh semesta untuk kita bersama, setidaknya aku nanti bisa lebih bersikap dewasa, nggak kekanak-kanakan seperti kemarin, dan aku tidak akan menyakiti kamu. Oke, my God. Oke, itu untuk pemilih file nomor 1 ya. Thank you udah nonton, dan selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu. Dan oke, salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching, next to my video. Thank you so much, more. Dadah. Kita ketemu file nomor yang kedua. File nomor 1, thank you ya. Dadah. Oke, hai, kembali lagi ya dengan file nomor 2 ya. Oke, dengan bunga yang warna merah ya, tentang kebingungan hatimu, tentang hubungan kalian saat ini ya. Oke. Yuk kita lihat aja yuk, Yuk kita lihat aja yuk ya dari kartu tarotnya ya. Oke. Kebingungan hatimu tentang hubungan kalian saat ini tuh seperti apa ya, situasinya tuh kenapa gitu ya. Yuk kita lihat, kita kepoin aja lewat kartu tarotnya ya. Oke, berdoa dulu ya sofam-sofamku ya, suaraku kedengeran kan? Oke. Oke, ada Queen of Pentacles ya. Oke. Two of Cup. Wow. Page of Sword. Oke. Oke, Six of Pentacles, The Empress. Oke, tentang LDR ini, tentang hubungan jarak jauh ini. Queen of Wands. Wow, Queen of Pentacles, Queen of Wands ya. Oke. Di sini ada Seven of Pentacles. The High Priestess, oke. The Magician,
Wow. Wheel of Fortune ya. Wow. Wow. Dan bottom of the deck-nya the Hierophant ya. Oke, kamu yang kedua ya, kamu berdealing dengan zodiak atau energi zodiak lagi menaungimu, dan ini juga bisa jadi zodiak kamu ya. Kalau enggak ada semua ya, ini berarti hanya energinya aja. Di sini ada energinya dari zodiak dari Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries ya. Oh ya, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Wow, 12 zodiak ternyata ada semua ya, ternyata komplit ternyata ya. Berarti semua zodiak berarti masuk ke sini ya. Oke. Tapi yang paling terkuat di sini ada energinya dari zodiak. Di sini aku melihat ada energinya dari Virgo sama Taurus. Ya, Virgo sama Taurus ya. Oke. Oke. Gini, untuk pemilih nomor 2 ya, kebingungan hati kamu tentang hubungan kalian saat ini ya, aku ngerasa gini. Saat ini situasi kamu sama si dia ini LDR-an ya, kalian tidak dalam satu wilayah, satu kota. Kalian punya hubungan yang berjarak lumayan jauh ya. Mungkin pasangan kamu ini atau pacar kamu ini, cowok kamu atau cewek kamu ini terpisah antara kota, antar pulau, antar provinsi, atau bisa antar beda negara ya. Mungkin kamu juga bisa di sini ada yang menjalin hubungan sama orang asing ya, orang bule itu juga bisa, atau di sini ada yang beda ras atau beda suku itu juga bisa ya. Kalaupun satu sama suku, satu sama negara ya, satu rumpun ya, mungkin dia berada di tempat yang lumayan jauh dari kamu ya, mungkin kamunya di luar negeri atau si dia, atau ya sesuaikan aja lah situasinya. Ini kan versa ya energinya ya. Gini sih, aku ngerasa gini, sepertinya karena kalian hubungannya LDR-an ya, komunikasi kalian tuh saat ini enggak lancar ya, meskipun saat ini kan sudah banyak ya media sosial, internet itu kan banyak ya, ada WhatsApp, ada IG, kalian bisa video call-an, ada apa ya, Telegram atau apalah, aku nggak ngerti sekarang kan banyak ya, mungkin bisa lewat TikTok atau apa, ya banyak sebenarnya kan. Mungkin lewat email, oh ya sekarang email mungkin ya lebih banyak ke, aku rasa sih ini kayak WhatsApp, atau mungkin bisa lewat IG ya, atau lewat Telegram, atau yang aplikasi-aplikasi sekarang super cepat itu bisa ya. Tapi faktanya meskipun bisa hubungan jarak jauh ya lewat internet, itu tidak semudah dibayangkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku ngerasanya di sini entah kamu atau pasangan kamu merasa ada yang kurang puas ya. Hubungan jarak jauh ini tidak bisa Oke, tes ya, kembali lagi ya. Bentar, tadi agak sedikit kepotong videonya ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Intinya gini, kalian menjalani hubungan LDR itu bisa sama si dia itu mungkin lewat email, lewat online itu bisa, tapi aku ngerasa di sini ada ketidakpuasan hubungan kalian ini. Jadi entah kamu atau pasangan kamu kayak ngerasa kok ini nggak efektif ya gitu. Jadi kayak ngerasa mungkin pasangan kamu atau kamu ya salah satu ngerasa gini, kok hubungan yang berjarak jauh ini kok beda ya, aku ngerasa kok lebih nelongso ya, lebih nggak nyaman. Aku ngelihat temenku mungkin setiap hari bisa jalan bareng sama pasangannya, sama gebetannya, makan bareng, sementara aku hanya bisa makan sendiri, nongkrong sendiri. Aku hanya bisa video call-an lewat online, lewat aplikasi. Ini sampai kapan? Jadi kayak ngerasa bahwa aku itu pengen punya pasangan enggak jarak jauh, tapi punya pasangan itu setiap hari aku bisa menyentuh tubuh dia, memegang tangan dia gitu, ngobrol secara langsung. Jadi
ini yang membuat masalah kalian ya, aku ngerasanya ke situ. Ini akhirnya membuat kamu sama si dia ini sering terjadi argumen, sering terjadi kesalahpahaman antara kamu sama si dia. Ya, di sini mungkin kan di sini gini, aku ngerasa ngelihat di sini gini. Sorry. Oke, Spirit Guide, oke, Spirit Guide tadi bilang gini, spiritku tadi ngasih pesan gini, ya memang sebenarnya entah kamu atau si pasangan kalian ini pengen sih mewujudkan biar tinggal dalam satu kota, tapi mau nggak mau itu tidak bisa terjadi karena kalian di tempat kalian masing-masing, kalian punya tanggung jawab masing-masing, kalian punya pekerjaan masing-masing. Kalau kamu keluar dari pekerjaan kamu menyusul si pasangan kamu atau pasangan kamu menyusul kamu, itu tidak bisa karena kalian punya kalian punya kewajiban, punya tugas masing-masing dalam pekerjaan kalian. Ini yang menjadi masalah, menjadi apa ya, kayak alasan yang akhirnya membuat kamu sama si dia tidak bisa bertemu untuk saat ini ya. Tentang masalah finansial itu juga jadi permasalahan ya. Kalau kamu mungkin mengunjungi si dia atau mungkin si dia mengunjungi kamu, ya mungkin iya bisa ya, mungkin tapi kan nggak setiap hari, nggak setiap saat, hanya setahun sekali atau mungkin beberapa bulan sekali ya. Mungkin tiketnya, jarak tempuhnya juga lumayan jauh, itu yang menjadi permasalahan. Oke, ya balik lagi ya, error lagi ini, kepotong lagi videonya. Oke, intinya gitu ya, tapi yang jelas kamu sama si dia ini kalau ditanya secara perasaan, secara hati, kalian sama-sama saling mencintai satu sama lain. Tapi karena kondisi kayak gini, akhirnya membuat kesalahpahaman itu terjadi antara kalian. Jadi kalian sering ribut, sering berantem. Akhirnya komunikasi kalian tuh kayak buruk banget. Jadi ini lagi lost komunikasi antara kamu sama si dia ini, kayaknya lagi nggak ada komunikasi sama sekali karena kalian sama-sama mengedepankan ego kalian masing-masing ya, aku ngerasa gitu, sama-sama emosional dalam menghadapi hubungan kalian ya. Dan sebenarnya si dia pun masih menginginkan kamu, si dia punya suatu planning tentang masa depan, dia pengen menjalin hubungan sama kamu ini sampai ke jenjang yang lebih serius, pengen ini nanti berakhir ke sebuah pelaminan, ke sebuah pernikahan ya, yang dia mau, yang dia inginkan itu ya. Dan dia masih berharap, dia berdoa ke Tuhan, ke semesta bahwa kamu pada akhirnya nanti ditakdirkan buat dia, kamu sama si dia akhirnya bisa bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan, ikatan yang lebih sakral lagi gitu yang dia mau ya. Oke, mungkin saat ini kamu sama si dia sama-sama lagi lesu banget menghadapi permasalahan kalian. Jadi kalian tuh kayak ketika ngobrol tentang hubungan kalian tuh kayak satu sama tuh kayak nggak ada gairah satu sama lain, kayak ada rasa satu titik kebosanan, titik kefrustasian ya. Kalau ngomong pasti endingnya nanti berantem lagi lah gitu loh. Yang aku rasain itu. Ya, yuk kita lihat tambahan oracle-nya ya. Oke. Past life relationship ya, kalian punya ikatan hubungan di masa lalu ya. Kalian ketemu itu memang sudah menjadi takdir ya, takdir oleh Tuhan, takdir semesta. Memang kalian punya cerita yang belum selesai ya. Untuk kamu yang percaya reinkarnasi, mungkin sih dia adalah past life kamu, dan di sini ada heart to heart conversation di sini.
nanti oh ya si dia juga aduh Piung. Di sini dia juga pengen ngobrol dari hati ke hati sama kamu ya. Mungkin pertemuan secara langsung, mungkin nanti akan ada saatnya si dia mungkin akan mengunjungi kamu atau kamu yang mengunjungi dia. Kalian akan ngobrol dari hati ke hati tentang perasaan kalian masing-masing, unek-unek kalian tuh juga bisa. Ya. Unrequited love, cinta yang tak berbalas di sini adalah di sana tidak cukup hanya untuk menarik atau chemistry untuk menjaga keberlangsungan hubungan ini. Jadi gini, yang namanya cinta tuh nggak apa ya, cinta aja itu nggak tuh ngomong kok sulit banget sih. Intinya gini, cinta aja nggak cukup untuk mempertahankan hubungan kalian saat ini. Aduh, suaraku tiba-tiba kok langsung habis. Oke. Untuk mempertahankan hubungan kalian ini yang namanya cinta aja tuh nggak cukup ya. Kalau tidak ada landasan sikap saling peduli satu sama lain, sikap saling kompromi, saling dewasa sama lain, itu nggak akan ada artinya ya. Oke. Ya. Suaraku tiba-tiba langsung habis. Videonya ini error 2 kali. Trust, di sini kamu diminta untuk percaya ya. Dan romantic feeling, dia masih kangen sama kamu, dia mengenang masa-masa romansa bersama kamu, alias dia lagi kangen berat sama kamu. Dan di sini ada calling in your soulmate, memanggil soulmate kamu, memanggil belahan jiwa kamu, doa kamu, afirmasi kamu, dan visualisasi kamu membantu kamu untuk bersama. Ya, suaraku tiba-tiba habis lagi ini suaraku. Oke. Sorry ya. Duh, tiba-tiba kok suaraku langsung habis beneran ini. File nomor 2 kok gangguannya banyak banget ini. Sumpah. Tunda sih ya. Ya udah kamu biarkan pergi ke lautan dari lautan ya. Di sini kayaknya ada suatu kebimbangan yang sedang kamu hadapi ya. Di sini kan kamu kayak lesu, kamu bingung ini arahnya mau dibawa kemana. Di sini aku ngerasa kok kayaknya kamu sudah merasa ada sedikit kebimbangan, keraguan dalam hubungan ini ya. Kamu ngerasa kok kayak ada rasa titik jenuh, kayak kamu ngerasa kalau hubungan jarak jauh ini biasanya jarang banget ada yang berhasil karena dengan orang yang jarak jauh sama orang yang terdekat itu lebih berpotensi sama orang yang terdekat. Jadi kayak kamu tuh sempet ada pikiran, kamu pengen mengakhiri, kamu pengen melepas, kamu pengen mencari yang lain, mencari atau seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu, yang satu tempat sama kamu gitu sih. Ya di sini kayak kamu lagi duduk kayak bingung ya, membiarkan kompas ini melajukan perahu kamu tuh berlabuh kemana. Jadi kayak kamu lagi berpasrah lah ya, ngerasanya ke situ sih. Oke. Observasi. Jadi di sini kamu diminta untuk perlu mengobservasi dulu tentang situasinya, cari dulu, teliti dulu ya, akar permasalahannya tuh sampai kemana ya. Oke, jangan mengambil suatu keputusan dengan emosi ya, dengan amarah tuh. Jadi kayak kamu tuh diminta observasi dulu sama situasinya. Ini mau kemana ya? Ini sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu ya. Karena kalau kamu mengambil situasi dalam keadaan emosi ya, nanti kamu malah akhirnya menyesal sendiri gitu. Nah, di sini ada regenerasi ya, regenerasi baru ya, pertumbuhan baru ya, akan ada sesuatu jawaban dari pertanyaan kamu ya.
Kamu akan mendapatkan jawabannya, kamu akan mendapatkan tunas baru, mendapatkan harapan baru dari permasalahan yang sedang saat ini kamu hadapi. Dan di sini ada serendipity ya, perayaan ya, kebahagiaan. Di sini aku ngerasa kamu akan menerima kebahagiaan yang akan kamu cari ya, tapi di sini kamu diminta untuk bersabar dulu ya. Dan why? Kenapa di sini kamu diminta untuk berhenti mempertanyakan tentang sesuatu hal? Di sini kayaknya kamu tuh banyak pertanyaan di kepala kamu ya, di kepala cantik kamu, di kepala ganteng kamu itu kayak banyak pertanyaan. Kenapa sih kok kejadian seperti ini? Kenapa sih kok seperti ini dan itu? Jadi kayak kamu seperti minta berhenti mempertanyakan tentang sesuatu hal, tapi saat ini yang harus kamu fokuskan adalah gimana caranya agar kamu bisa lepas dari masalah ini, bagaimana penyelesaiannya. Kamu terfokus itu aja ya. Kalau kamu hanya menanyakan kenapa, itu nggak akan ada selesai-selesainya. Kamu akan terbelenggu sama permasalahan itu sendiri. Dan di sini ada new life, kehidupan baru ya. Ya, kamu mungkin akan menerima kehidupan baru, harapan baru ya. Entah kamu masih bersama dengan si dia atau mungkin kamu akan lanjut lagi sama si dia, aku nggak tahu. Di sini kan energinya kan 50-50 ya, karena di sini kan pembacanya kan general, nggak 100% nggak selalu resonate sama kamu. Jadi di sini kamu ya udah, kamu akan menerima kehidupan baru ya. Entah itu kamu sama si dia atau mungkin kamu akan menemukan jalan baru, saya nggak tahu, tapi kamu akan menemukan kehidupan baru yang lebih baik lagi ya. Dengan cara nomor 39 ya, melepaskan dan seimbangkan mind, body, and spirit kamu. Duh, suaraku tiba-tiba habis. Oke. Ini juga tentang intuisi kamu. Intuisi kamu yang lagi bermasalah banget ini. Kamu masih terlalu terfokus sama validasi orang lain. Kamu masih terfokus sama apa yang dikatakan orang. Kamu kurang mendengarkan kata hati kamu sendiri. Itu yang jadi permasalahan kamu. Jadi, kenapa kok kamu akhir-akhir ini sering banget mengalami ketidakbahagiaan, hidup kamu tidak berjalan sesuai harapan kamu ya, karena kamu masih mendengarkan validasi orang lain ya. Karena yang harus kamu lakukan adalah dengarkan kata hati kamu, intuisi kamu yang harus kamu kembangkan. Ya, hidup kamu di tangan kamu sendiri, bukan di tangan orang lain. Oke. Ya. Oke, let go ya. Ini saran dari semesta, dari higher self kamu. Kamu diminta untuk let go, maju aja ke depan, tinggalkan ya. Di sini saatnya kamu memasrahkan segala sesuatu hal yang sudah tidak bisa kamu kontrol, tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu akan menerima, akan cepat banget menarik energi relaksasi, energi kebahagiaan, energi yang lebih positif lagi, dan ini akan membantu kamu lebih menarik keinginan kamu juga, intinya gitu ya. Ya. Wow, marriage ya, mungkin kamu akan segera menikah ya, yang lagi single ya. Mungkin kamu akan menemukan kebahagiaan dengan sebuah pernikahan, atau yang sudah menikah mungkin akan terujuk sama pasangan, atau mungkin yang lagi bermasalah sama pasangan, kamu akan bercerai, akan menemukan pasangan baru yang lebih bisa memenuhi secara batin kamu, itu juga bisa ya. Sesuaikan situasi kalian masing-masing ya. Oke. Everything's okay ya. Semuanya baik-baik aja ya. Don't worry, is all working out in a beautiful way. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir, ini semua akan bekerja di luar keinginan terbaik kamu, di keindahan kamu. Intinya itu. Jadi nggak usah khawatir ya.
biarkan aja berjalan seperti apa adanya ya. Kamu lebih baik tenang ini kalau udah ngomong kayak gini, lebih baik kamu gunakan sistem stoikisme. Ya, pernah baca enggak stoikisme yang diajarkan oleh Marcus Aurelius ya? Seni tidak melakukan apa-apa. Jadi kayak berpasrah aja. Kalau ajaran Chinese juga ada, Chinese kuno ya, yang diajarkan oleh Lao Tse. Ya, itu apa namanya aku lupa. Ada juga itu sama, hampir sama-sama stoikisme sama. Ajarannya Lao Tse itu juga ada. Bahasanya bahasa Cina sih, aku lupa namanya ya. Oke, dan di sini ada praktis ya, kerja, praktek ya harus kamu lakukan. Jadi fokus aja sama pekerjaan kamu, karir kamu. Mungkin kamu saat ini yang sedang mendalami tentang suatu hobi, ya udah dalamin aja. Ini juga bisa akan meningkatkan skill kamu, talenta kamu, dan rasa kepercayaan diri kamu ya. Astagfirullahaladzim, kepalaku tiba-tiba pusing banget ini. Nomor 2 kok, sumpah kok hambatannya banyak banget ini. Oke, dan di sini ada your wish is granted ya, harapan kamu akan menjadi kenyataan, harapan kamu akan menjadi suatu kelimpahan, keberkahan yang akan semesta berikan ke kamu. Dan di sini ada dokter ya, intuisi kamu, energi feminim. Dengarkan kata hati kamu di sini ya, kamu terlalu logik banget ya. Di sini kamu gunakan intuisi kamu, kata hati kamu, dengarkan, jangan selalu mendengarkan validasi orang lain, kata-kata orang, berhenti. Saatnya kamu mendengarkan diri kamu sendiri, itu yang harus kamu lakukan. Belajar untuk mandiri, belajar untuk mengenali diri kamu sendiri, itu yang harus kamu lakukan ya. Atau kamu sudah menikah, mungkin jawaban dari pertanyaan kamu akan dijawab oleh anak perempuan kamu ya. Oke. Atau mungkin jawaban akan dijawab oleh keponakan perempuan kamu, tuh juga bisa ya, sesuaikan situasinya ya. Aduh, kepala aku tiba-tiba langsung pusing. Oke. Oke. Sekarang kita lihat apa sih kalau dia bisa ngomong sama kamu, dia pengen menyampaikan kata-kata khusus sama kamu, apa sih yang pengen dia omongkan ke kamu ya? Seseorang yang sedang berdealing sama kamu, oke ya. Oke. Ya. Oke. Oke, di sini ada I regrets lying to you ya. Di sini aku menyesali telah berbohong padamu. Jadi di sini ya, dia ada rasa penyesalan, dia mungkin kurang jujur sama kamu. Yang ini akhirnya menjadi kesalahpahaman itu terjadi sama kalian. Kalian sering mengalami cekcok, ini yang akhirnya dia menyesal. Jadi kayak dia tahu bahwa dia tuh berbohong sama kamu, dia nggak jujur sama kamu, dia paham dan dia mengerti. Jadi sekarang dia kayak menyesal. Jadi kan I regret lying to you ya. Jadi aku menyesal telah membohongimu. Dan di sini ada oke. It was my fault, but I blamed you. Jadi di sini ya. Oke, jadi gini. Kayak aku tuh menyalahkanmu atas kesalahanku yang aku lakukan ke kamu. Jadi gini loh, dia gini, sorry.
Oke, di sini gini, "It was my fault, but I blamed you." Jadi gini, "Itu semua kesalahanku, tapi aku menyalahkanmu." Jadi kayak dia tuh kayak egois ya, dia kayak bersikap kekanak-kanakan, dia bersikap lebih pengecut ya. Jadi kayak, "Aku yang salah, selama ini aku yang melakukan suatu kesalahan, tapi aku malah justru melemparkan kesalahanku ini ke kamu." Jadi kayak orang yang playing victim dan sekarang dia kayak menyadari, dia kayak menyesal. Jadi kayak, "Aku ingin minta maaf sama kamu, minta kesempatan kedua, tapi maukah kamu masih memberikan kesempatan itu buat aku?" Itu yang dia rasakan ya. Kan di sini kok ada gini ya energinya ya. Dan di sini ya mhm, bentar ya. Aku tiba-tiba kok langsung kayak nggak bisa mikir apa-apa sih, kayak ngeblank gitu loh kayak. Oke, we both you know I am not in the one for you. Jadi, kita tahu aku bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi aku bukan, jodoh kamu. Jadi kayak dia ada rasa kayak gini, "Karena aku sudah terlalu banyak menyakiti kamu, aku udah tahu bahwa aku tuh sering mengecewakan kamu, tapi aku ngerasa kok kayaknya makin ke sini kok kayaknya aku nggak pantas bersanding sama kamu," gitu loh, yang ngerasa gitu sih. Jadi, "We both know I am not the one for you." Jadi, kita tahu aku bukan yang terbaik untuk kamu, aku bukan the one-nya kamu. Oke, I remember I remember every detail of the day. Jadi aku mengingat setiap detail tentang hari itu. Jadi, setiap kenangan-kenangan yang tercipta antara kamu sama si dia, kamu pernah melakukan kegiatan apapun, kalian kencan, kalian ngedate, kalian komunikasi, dia masih inget banget awal ketemu ketemu kamu, dia masih mengingat semua. Jadi kayak dia masih mengenang, di sini ada romantic feeling juga ya, jadi dia masih mengingat setiap kenangan yang tercipta antara kamu sama si dia dan itu dijadikan dia memori yang sangat indah dalam hidupnya dia. Dia masih sayang banget sama kamu ya, tapi dia pernah menyakiti kamu dan di sini you don't know how hard it's what to let you go. Jadi, kamu kamu, tidak tahu bagaimanakah ini sangat berat saat kamu pergi. Jadi gini, ketika kamu merasa kecewa sama si dia, kamu pergi meninggalkan dia, kamu lepas dari dia, dia merasa sangat terpukul, dia benar-benar merasa kecewa sama diri dia sendiri ya. Dia pengen minta maaf, dia pengen minta kesempatan kedua, tapi dia ada rasa ketakutan juga. Rasa takut kalau dia kayak belum siap nanti kamu ngamuk, kamu marah atas perlakuan dia ke kamu, dia masih belum sanggup. Yang kurasain itu sih energinya. Sorry ya, energi kedua kok agak aku nggak tahu, tapi kok hari ini kok sorry untuk file nomor 2 ini kok banyak banget hambatannya ya. Aku tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba pusing, suaraku hilang. Videoku ini tadi aku sampai 2 kali error, kepotong 2 kali loh sampean. Oke, semoga hidup kamu nggak error ya, hidup kamu selalu baik-baik aja, nggak ada yang terjadi masalah, semoga kamu selalu bahagia ya, jangan sampai itu terjadi ya. Ya, aku selalu berdoa yang terbaik buat kamu, oke? Thank you udah nonton dan selebihnya mohon maaf bila ada kata-kataku atau penyampaianku yang nggak sesuai sama kamu, mohon maaf ya. Bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini dan kita ketemu di video selanjutnya. File nomor 2, thank you banget, terima kasih ya, oke? Dadah, kita lanjut ke file nomor 3 ya. Makasih ya, dadah. Oke. Halo, file nomor 3 ya. Dengan pilihan kartu, dengan kebingungan hatimu tentang hubungan kalian saat ini. Ini yang untuk pemilih file nomor 3 dengan bunga yang warna kuning ya. Oke, siapa yang memilih nomor 3?
Yuk kita kepoin aja, yuk kebingungan batin kamu tentang hubungan kalian saat ini tuh seperti apa ya, penjelasannya seperti apa. Yuk kita kepoin ya, oke. Oke. Oh, di sini ada The Wheel of Fortune ya. Oke. Ten of Pentacle. Ten of Wands. Oke. Four of Cups. Three of Cups. Oke. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles ya. Wow, Two of Cups. Oke. Two of Wands. Oke. King of Pentacles. Ten of Cups. Ya. Bottom of the deck-nya di sini ada Three of Pentacle. Oke. Aku minum bentar. Oke. Untuk pemilih panel nomor 3 ya, tentang kebingungan hatimu tentang hubungan kalian saat ini ya, aku melihat di sini gini. Di sini kamu terkoneksi berdealing dengan zodiak, atau mungkin ini bisa zodiak kamu, zodiak si dia atau tidak, ini juga energinya yang sedang menaungi kalian itu juga bisa ya. Di sini ada energinya dari Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, cuma 9 zodiak aja ya, tapi yang paling terkuat kamu terkoneksi sama energinya. Aku ngerasa di sini kamu terkoneksi. Di sini meskipun tidak ada spesifik dari arkana mayornya cuma ada di satu ya, hanya ada di The Wheel of Fortune, tapi aku ngerasa di sini kamu terkoneksi sama energinya dari Taurus ya. Taurus sama Leo. Gak tahu, tapi aku ngerasanya gitu. Taurus sama Leo yang paling terkuat. Dari energi yang aku baca ya. Taurus sama Leo. Oke, gini. Kamu sama si dia itu bertemu bukan suatu kebetulan ya, memang kalian tuh dipertemukan itu memang karena sudah menjadi takdir, sudah menjadi perjalanan hidup kamu sama si dia ya. Mungkin di sini kamu sama si dia ini ada yang sebagian punya hubungan dari past life ya, past life relationship ya. Jadi hubungan past life, hubungan dari masa lalu untuk kamu yang percaya reinkarnasi. Jadi kamu dipertemukan ini memang masih ada
cerita yang belum selesai antara kamu sama si dia, never ending story ya. Memang ketemu ini juga bukan suatu kebetulan, memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, oleh semesta. Dan dulu waktu ketika kamu ketemu sama si dia, pertama kali ketemu, kamu tuh sama si dia sudah sama-sama saling mengenal satu sama lain. Jadi tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa kayak terasing gitu, enggak. Jadi kayak kamu tuh sama si dia tuh udah kayak kenal lama gitu loh, meskipun kamu baru pertama kali melihat dia, dia pun juga sama, tapi rasanya tuh kan kalian tuh seolah-olah sudah saling mengenal satu sama lain gitu loh. Ya, sudah bisa saling mengerti, chemistry kalian tuh sama-sama kuat, yang kurasain itu. Dan eh si dia ketemu kamu itu dia merasa bahagia sekali, dia mengenal kamu tuh bahwa dia tuh merasa ketemu kamu tuh dia sangat beruntung sekali menemukan kamu ya. Kamu adalah pasangan yang potensial, pasangan yang material bagi dia. Dia pengen punya suatu impian, pengen berumah tangga sama kamu, punya komitmen sama kamu, ya. Atau di sini ada yang sudah menikah juga ada ya, sebagian ya. Jadi ini energinya kan bisa nggak general ya, dicampur-campur gitu loh, ya. Oke, untuk yang single aku ngerasanya gini, ketemu kamu, dia merasa bahagia luar biasa, dia merasa beruntung banget bisa bertemu sama kamu, bisa mengenal kamu lagi, adalah sesuatu keberuntungan, suatu kebahagiaan ya, laki keberuntungan yang luar biasa dalam hidupnya dia. Ya, tapi entah kenapa untuk menuju ke kamu itu serasa sangat berat banget. Memiliki kamu itu sangat serasa berat banget ya. Mungkin di sini ada kejomplangan antara mungkin status sosial ya, atau mungkin di mata dia kamu itu lebih pintar, kamu lebih di atasnya dia. Dia kayak ada rasa keminderan dalam dirinya dia gitu ya. Dia pengen bisa memiliki kamu, dia pengen bisa bersama dengan kamu, bisa menikah sama kamu, tapi di sini ada rasa hambatan yang lumayan berat banget untuk bisa bersatu sama kamu ya. Dia hanya berpikir secara pendek, dia hanya berpikir dari pemikiran dia sendiri ya. Dia bodohnya itu, jeleknya itu dia di sini ada yang pergi juga meninggalkan kamu, tapi dia itu tidak pernah mempertanyakan perasaannya kamu ke dia tuh seperti apa. Dia hanya mengambil keputusan secara sepihak dari diri dia sendiri, ya, tidak mendengarkan keputusan dari kamu, itu yang jeleknya dia ya. Jadi komunikasinya ini ada sedikit kurang baik ya, komunikasi kalian tuh sangat buruk banget gitu loh ya. Dia bukan tipikal orang yang bisa terbuka, dia bukan tipikal orang yang mau bercerita tentang perasaannya dia. Mungkin ini juga bisa ada pengaruh dari pola asuh, pola didik dari keluarganya, dari orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya itu ya. Itu yang jadi masalah. Dan di sini aku ngerasa kok buat kamu kalau di sini kamunya cewek ya, dianya cowok. Aku lebih merasa itu lebih berpotensinya gini. Dia kayak lagi menghindari kamu, dia lagi mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari kemapanan secara finansial, finansial secara stabil ya, keuangan yang stabil, karir yang stabil, pengen bisa dapetin kamu dengan cara dia nanti kalau udah punya banyak, dia bisa mendapatkan kamu, bisa memiliki kamu dengan uang itu. Jadi dia pengennya tuh kayak kamu tuh mengandalkan dia gitu loh ya. Kalau kamu di sini cewek, dia tuh berharapnya kamu yang mengandalkan dia dalam segala hal gitu loh. Dia pengen memanjakan kamu secara materi ya. Meskipun dia tahu kamu bukan tipikal orang yang materialistis, kamu bukan tipikal orang yang suka memandang segala sesuatu cinta tuh hanya dari materi tuh enggak. Kamu hanya memandang cinta tuh berdasarkan ketulusan. Karena kamu tuh bisa mencari uang sendiri, kamu bisa mandiri sendiri. Iya, dia paham, dia tahu, tapi ya itu ego sih, egonya dia gitu ya. Kalau dia di sininya cewek ya, kamunya di sini cowok, dianya cewek ya.
Dia lebih, apa ya, memperbaiki sikap, memperbaiki diri lah. Mungkin di mata dia tuh kamu tuh lebih superior, kamu tuh mungkin cowok yang cakep, banyak digandrungin cewek-cewek, kamu tuh pinter, kamu itu mandiri, kamu pinter cari duit, kamu laki-laki yang high class, kamu yang bertanggung jawab dan sebagainya. Sementara dia ngerasa apa sih, serasa dia tuh kayak debu di mata di samping kamu. Jadi di sini aku ngerasa dia juga kayak lagi berusaha keras gimana caranya agar bisa yaitu selevel kalau bersanding sama kamu. Mungkin di sini ya konyol juga sih di sini mungkin sih dia sampai kalau dia badannya mungkin agak gemuk, ya mungkin dia akan diet habis-habisan biar badannya proporsional agar dia kelihatan cantik, dia perawatan, dia memperbaiki diri dia berkualitas seolah-olah menjadi wanita yang berkelas ya, biar, ketika dia jalan sama kamu, eee, dia itu pantas bahwa kamu tuh dan dia itu pasangan gitu loh, serasi gitu loh. Ya, ngerti kan maksudku kan ya. Jadi dia memperbaiki cara penampilan, jadi dia sebisa mungkin berdandan habis-habisan, dia kayak berpenampilan agar bisa mengimbangi kamulah intinya gitu. Karena kamu tuh di mata dia tuh kamu tuh sempurna, kamu tuh perfect gitu loh, ya. Kalau kamu di sini cowok, kamu itu badan kamu tuh di sini kamu tuh berotot, badan kamu tuh atletis, kamu tuh mungkin suka nge-gym, suka fitness, dan dia juga pengen terlihat langsing, terlihat cantik, bahwa ketika jalan bareng tuh nggak malu-maluin gitu loh, kalau ke kondangan nggak malu-maluin gitu loh. Ya, padahal kamu tidak pernah mempermasalahkan itu, kamu mencintai dia apa adanya, kamu mencintai hatinya dia, bukan secara fisik, tapi ya itu tadi ego juga sama ya, harap maklum ya. Oke. Kalau ini untuk memilih bertiga, kamu yang milih ya satu jawabannya Arab maklum ya, Arab maklum gitu. Ya, emang seperti itu adanya ya. Oke. Kebimbangan kamu si dia nggak pernah ngajak kamu komunikasi, dia pergi dengan kejelimetan pikirannya dia sih yang kutangkep gitu sih. Ya, oke. Make me effort ya. Oke, dia lagi sebisa mungkin lagi mengusahakan berbuat atau berupaya gimana caranya agar terlihat lebih baik di mata kamu, di mata orang sekitar kamu. Stay optimistic about your love life ya, tetap optimis terhadap kehidupan cintamu, berpikir positif dan yakin cinta akan membawa ke romansa kalian, ke percintaan asmara kalian ya. Oke, trust, percaya. Ya, dia pengen kamu tuh tetap percaya sama dia, bahwa dia itu nggak main nyeleweng loh, dia masih sayang sama kamu, mencintai kamu, walaupun dia ini tipikalnya komunikasinya sangat buruk banget ya, dia bukan tipikal orang yang bisa terus terang ya. Dia punya perasaan kurang nyaman ya, perasaan insecure itu dia simpen diri, dia pendam sendiri, itu jeleknya ya. Dia merasa kamu itu lebih luar biasa, kamu lebih cantik, kamu lebih ganteng ya. Aku mendapatkan kamu itu suatu harta yang luar biasa, kamu itu layaknya seperti malaikat yang bersinar, kamu itu layaknya seperti berlian, seperti mutiara yang sangat luar biasa gitu loh. Dia benar-benar mengagumi kamu, benar-benar mengagung-agungkan kamu banget sih ini. Ya, dia kadang ada rasa perasaan minder sih ini. Oke, flirt ya, genit ya, menggoda ya. Mungkin dia pengen mungkin suatu saat nanti dia datang ke kamu, pengen menggoda kamu lagi sih, dia pengen ngerayu kamu lagi sih ini ya.
Oh iya, aku lihat juga yang cewek ini, kalau si dia cewek ya, kalau kamu ini cowok, dia nggak segan-segan loh, dia merogoh kocek agak sedikit banyak buat operasi plastik loh, beneran oplas loh, dia nggak main-main loh, oplas sampai ke Korea loh, atau ke Thailand loh, aku nggak tahu, tapi ya aku mandangnya gitu. Oke, ya nggak apa-apa lah ya, playfulness, happy-happy, bahagia ya. Dia pengen kamu dan dia bahagia bersama, menikmati waktu bersama ya, dengan perasaan happy, perasaan ceria ya, dengan energi jiwa muda yang masih berkobar lagi lah antara kamu sama si dia ya. Dan di sini ada religious factor, ada masalah faktor religius ya. Di sini mungkin kamu sama si dia ini bisa beda ras, beda suku, beda kebudayaan, mungkin dia ini sama kamu beda beda warganegaraan ya, mungkin kamu berdealing sama orang bule, atau beda suku itu juga bisa, atau beda agama juga bisa. Tapi di sini mungkin gini, kamu sama dia itu juga ada koneksi secara spiritual ya. Kamu sama dia tuh ketemu emang sudah ada jalur spiritual, hayah, jalur spiritual yang sudah ditentukan, sudah dihadirkan oleh semesta buat kalian. Kalian tuh ketemu. Jadi pertemuan kalian tuh bukan suatu hal yang kebetulan, gitu. Memang sudah menjadi takdir semesta gitu. Ngomong sulit banget aku. Oke, sekarang kita lihat kebijaksanaan jiwa kamu tuh apa ya, pesan dari higher self kamu. Oke. Blessed, terberkati ya, hubungan kalian ini diberkati, direstui oleh Tuhan. Angkanya 22 ya, angka cinta, angka penyelarasan ya. Akan ada sebuah penyelarasan dalam hubungan kalian ini ya, hubungan yang terberkati oleh semesta ya. Semesta merestui hubungan kalian, kayak kalian tuh dapat dukungan gitu. Mungkin bisa jadi kan jodoh, mungkin round and round, bulat dan bulat ya. Jadi di sini ya ada sebuah lingkar karma antara kamu sama si dia. Aku ngerasa di sini ada sebuah lingkar karma, yaitu tadi past life relationship, hubungan masa lalu ya. Dan serendipity ya, kebahagiaan, perayaan ya. Akan ada sebuah kebahagiaan antara kamu sama si dia nanti ya, ketika kalian sudah bisa menyelaraskan, kalian udah bisa berdamai, kalian udah bisa saling mengerti, saling satu sama lain, sama-sama saling belajar dari kesalahan masa lalu kalian ya, saling berkompromi. Itu nanti kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang akan kalian capai ya. Atau setidaknya gini juga sih, aku menangkapnya adalah ciptakan kebahagiaan diri kamu sendiri, kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Ini kan bunga semanggi ya, daun semanggi ya, dan semanggi ini kan tentang keberuntungan, kebahagiaan, kelimpahan ya. Kebahagiaan, kelimpahan, keberkahan itu yang menciptakan siapa? Kita sendiri ya. Kita sendiri dulu yang harus menciptakan kebahagiaan, kamu sendiri dulu yang harus lebih percaya bahwa kamu tuh layak mendapatkan kebahagiaan ya. Ketika kamu udah bisa bahagia, kamu udah bisa happy sama diri kamu, kamu udah bisa terpenuhi ya, kamu udah nggak mencari sana sini kebahagiaan, kamu nggak mencari kanan kiri, oke, nggak mencari lagi sisi sana sisi sini, kamu hanya percaya sama satu jiwa kamu sendiri, itu kamu udah bisa bahagia, maka kebahagiaan itu yang lain akan datang ke kamu juga, ke dalam kehidupan kamu. Mungkin pasangan atau si dia nanti akan datang ke kamu ya. Yang terpenting adalah penuhi dulu batin kamu ya. Di sini mungkin ada lingkar karma yang harus kalian selesaikan dulu ya, round and round ya. Ada sebuah lingkar karma, lingkar apa ya, emosi juga bisa ya, sesuaikan aja ya.
Oke, unfinished symphony ya. Simfoni yang belum selesai. Jadi di sini seperti lagu, masih ada lirik, masih ada bait-bait yang belum selesai antara kamu sama si dia ya. Akan ada sebuah kelanjutan lah simfoni kalian nih, jalan cerita kalian gitu ya. Time to go, waktunya kamu untuk pergi, waktunya kamu untuk maju ya. 4 dan 5 saatnya kamu juga lakukan sebuah perubahan ya. Jadi kayak semesta tuh spirit kamu selalu melindungi kamu. Ini kan iya ya, ini kan ada jalan ya, jalan yang masih semu ya. Kamu berlari jalan masih semu. Ya udah ikuti aja perjalanannya. Ya kamu nggak usah khawatir, nggak usah toleh sana sini. Soalnya ini kamu maju terus aja ke depan ya. Nanti kamu akan menemukan jawabannya dari pertanyaan kamu. Ya udah jalan aja apa adanya gitu ya, ikuti aja alurnya. Oke. Dan Milk and Honey, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kelimpahan, kamu akan mendapatkan pelangi yang indah warna-warni setelah kamu bisa melewati badai, setelah kamu bisa bertahan dalam badai yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Namanya juga pelangi itu kan gini ya, namanya badai, hujan deras, hujan yang berangin itu kan nggak selamanya akan datang menaungi kita ya. Meskipun kamu saat ini sedang ditempa musibah ya, banyak orang yang pengen menghancurkan kamu, banyak kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Ini tidak berjalan selamanya. Ini akan ada waktunya, akan ada waktunya tuh nggak abadi, waktunya tuh kayak hanya sementara gitu loh. Nanti kamu akan menemukan kebahagiaan kamu akan menerima pelangi, kamu akan menemukan kelimpahan, kamu akan mendapatkan milk and honey ya, gitu ya. Jadikan setiap kegagalan, setiap nasib buruk, setiap kejadian yang kurang menyenangkan itu anggaplah sebagai pengalaman, pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kamu. Jadikan ini sebagai jiwa yang mau berkembang, intinya gitu ya. Sekolah lah intinya gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk pesannya dari semesta, dari universe, dari higher self kamu ya, dari spirit kamu untuk pemilih file nomor 3 ini seperti apa ya. Oke. Praktek ya. Oke. Bentar. Dengan kamu berpraktek setiap hari, maka kamu akan meningkatkan atau memulai skill kamu maupun talenta kamu dan juga meningkatkan rasa kepercayaan dirimu. Ya, jadi kamu fokus aja sama pencapaian kamu saat ini, fokus aja sama karir kamu, cita-cita kamu, atau saat ini kamu sedang mengembangkan hobi, ya udah kembangkan aja hobi kamu. Mungkin kamu lagi pengen melukis ya, kamu lagi pengen menyanyi, bermain musik, atau memasak, atau berkebun, silahkan. Siapa tahu nanti ini hobi kamu ini menjadi sumber rezeki kamu, ya, bisa mendatangkan cuan, ya, mendatangkan ide bisnis itu juga bisa ya. Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Healing, healed, and healer ya. Saatnya kamu untuk menyembuhkan, tersembuhkan, dan disembuhkan ya. Ya, energi. Oke, energi penyembuhan ini memanggil kamu dari situasi ini ya. Jadi intinya gini, kamu di sini mungkin kamu akan tersembuhkan dari luka kamu, dari kesakitan kamu, trauma kamu ya. Kalau belum ya carilah juga healer ya, bantuan tenaga profesional untuk menolong kamu untuk mengatasi masa trauma kamu ini ya. Atau mungkin di sini setelah kamu sembuh nanti kamu juga bisa sharing sama orang, kamu juga punya bakat untuk menjadi seorang penyembuh itu juga bisa ya. Oke, mungkin di sini kamu sering ya jadi tempat curhat sama teman-teman kamu ya, meskipun kau banyak masalah, kamu
ternyata sering jadi tempat curhat sama temen, itu juga bisa tuh menandakan mungkin kamu memiliki energi healer. Itu juga bisa ya, kayak aku dulu juga sama loh, hidupku aja berantakan, sering aku jadiin tempat curhat sama temen-temenku dulu, orang asing aja pun juga sering minta curhat, padahal aku nggak kenal sama mereka. Oke, dan di sini ada assertiveness, kamu harus bersikap lebih tegas ya. Jangan nggak merasa nggak enakan sama orang ya. Kalau kamu udah nggak sanggup, nggak mampu ya bilang aja jujur ya. Daripada nanti kamu mengerjakan sesuatu hal, nah pada akhirnya kamu malah kerepotan sendiri, itu juga nggak bagus ya. Kamu juga harus lebih mementingkan kesehatan mental kamu, kesehatan diri kamu juga gitu ya. Kita menolak bukan berarti kita tuh pecundang, bukan berarti kita tuh lemah, enggak. Kita juga perlu ngerti porsi kita tuh sampai kemana gitu ya. Oke. Suaraku habis lagi, Bu. Oke. You desire is within reach ya, keinginan kamu akan menjadi kenyataan ya. Jadi keinginan kamu akan segera tercapai dalam hidup kamu selama kamu juga memiliki keyakinan, kamu juga harus menumbuhkan rasa kelayakan bahwa aku tuh pantas, aku tuh berhak memiliki apa yang aku mau gitu ya. Ya, kalau kamu meluakan sesuatu, menarik the law of attraction, hukum tarik-menarik ya, asumsi ya, tapi kamu tidak diiringi dengan energi keyakinan, kelayakan ya sia-sia gitu. Ya. Oke, loa itu bukan menarik keinginan kita, tapi menarik energi kita yang mana lebih dominan sebenarnya gitu sih ya. Oke. Dan everything's okay, semuanya baik-baik aja. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah panik, nggak usah takut. Semuanya baik-baik aja ya. Semuanya akan berjalan sesuai yang ada. Kamu nggak usah khawatir, tidak akan ada kok orang yang menyakiti kamu ya. Selama kamu bisa melindungi diri kamu, selama kamu tidak memberikan akses orang untuk menyakiti kamu atau memberikan akses orang untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, maka kamu juga akan terlindungi. Tapi di sini kayaknya aku rasa kamu kayak banyak dapat perlindungan semesta sih ini. Makanya kok dapat everything's okay ya. Semesta spirit kamu lindungin kamu kok. Menjaga kamu kok, tenang gitu loh ya. Yang terpenting ya, kamu harus stabilkan energi kamu, vibrasi kamu ya. Jangan sampai kamu terkoneksi sama orang-orang toksik. Intinya itu sebenarnya orang toksik itu masuk ke dalam lingkar kita tuh sebenarnya kita yang nggak sengaja kita menarik sendiri energi kita yang menarik mereka gitu. Sebenarnya gitu sih sebenarnya ya. Oke, perbaiki dulu ya pola pikir kamu ya. Pikiran kita tuh bisa jadi racun loh ya. Ask for what you want ya, katakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau ya. Semesta dan semua orang tahu apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan. Oke. Berdoa ya dengan keyakinan semesta lagi mendukung kamu tentang doa yang sedang kamu panjatkan saat ini ya. Oke, aku akan kasih lagi ya. Satu lagi oracle-nya, kalau kamu ketemu sama si dia bisa ngomong sama kamu secara terus terang, apa sih yang sebenarnya dia mau dari kamu ya. Oke, untuk menjawab kebimbangan hati kamu ya, kalau kamu ketemu sama si dia pengen ngomong sama kamu, apa sih yang pengen dia ucapkan sama kamu ya, oke. Kok mejaku kok agak kurang nyaman ya. Oke. Oke, kita lihat satu.
the timing just wasn't right for us. Jadi di sini gini, ini waktu yang ini hanya waktu yang tidak tepat untuk kita. Jadi mungkin saat ini bukan waktu tepat yang sorry. Aduh, ngomong gue sulit banget. Gini. Dia merasa gini, mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk kita bersama ya. Mungkin saat ini aku butuh waktu dulu ya. Kita butuh waktu masing-masing dulu, sendiri-sendiri dulu untuk memperbaiki diri kita. Mungkin kemarin-kemarin tuh kita sering cekcok, kita sering kayak kekanak-kanakan, egoku yang terlalu tinggi dan lain sebagainya ya. Aku butuh waktu lah untuk aku sendiri sementara waktu, kamu pun juga sama. Kita belajar dewasa, kita belajar introspeksi satu sama lain, intinya gitu sih ya. Kayak dia kok aku rasa sih ini pengen balik sih dia sih, pengen kembali sama kamu sih ini. Sorry. Oke, I want to be more than friends. Jadi aku ingin menjadi teman yang lebih banyak sama kamu. Jadi aku ingin lebih banyak menjadi seorang teman. Jadi gini, ini nggak buruk kok, nggak apakah dia pengen temenan, enggak. Nantinya gini, aku pengen hubungan kita ini, hubungan percintaan kita tuh bukan hanya sekedar hubungan cinta, tapi aku juga ingin menjadi teman kamu, aku ingin menjadi sahabat kamu. Jadi aku butuh waktu untuk belajar mengenali diriku sendiri dulu. Aku pengen belajar mengenali diri kamu. Aku ingin belajar untuk bicara jujur sama kamu, terus terang satu sama lain. Intinya jadi aku tuh bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga bisa menjadi teman kamu juga gitu loh ya. Sahabat juga kan, cinta juga bisa persahabatan juga kan. Oke, dan di sini ada sometimes I stay awake thinking about you. Jadi beberapa waktu aku masih memikirkan tentang kamu, masih terbangkit berpikir tentang kamu. Jadi ya dia masih mengenang kamu. Ini artinya kok kayak romantic feeling ya. Dapat romantic feeling nggak sih? Tapi kok intinya gini sih, dia masih kangen sama kamu loh ini. Dia masih memikirkan kamu sih ini. Ya, terkadang beberapa waktu ya, di lain waktu atau kadang-kadang ada waktu senggang tertentu atau ada waktu luang tertentu ya, dia tuh sering melamunkan kamu, sering memikirkan kamu ya, dia masih kangen sama kamu, masih ya ini intinya gitu sih, aku jadi bingung sendiri jadian. Oke, we need to let each other go. Jadi ini, kita perlu satu sama lain untuk maju. Jadi bener. Bener ini ada kok bisa ya? Aku juga heran loh. Oh my God, ini kok ada satu sama lain tuh kok kayak ada apa ya, ada kayak kelanjutan dari ini sih. Jadi kayak the timing just wasn't right for us. Di sini ada we need to let each other go. Jadi kayak ada satu kayak ada kelanjutan next gitu loh. Jadi aku butuh waktu sendiri dulu ya. Ini bukan waktu yang tepat untuk kita bersama ya. Dan di sini dia juga berpikir kita tuh satu sama lain tuh perlu maju untuk sama-sama satu sama lain tuh kita tuh belajar lebih dewasa dulu. Jadi kayak ada waktu retreat lah, waktu sendiri dulu, waktu istirahat, waktu break kita tuh bahwa kita tuh harus belajar introspeksi satu sama lain gitu loh. Kita tuh tahu nggak, kamu tuh sama aku tuh kita tuh sama-sama kekanak-kanakan loh. Kita ini satu sama lain nggak dewasa ketika menjalin hubungan. Kita jadi kayak orang yang egois satu sama lain, sama-sama saling mengontrol gitu loh. Jadi dia ngerasa, jadi ya aku butuh waktu sendiri, kamu juga butuh waktu sendiri untuk kita introspeksi tentang hubungan kalian kita masing-masing. Aku belajar dewasa, kamu juga sama gitu loh. Oke, just being near you is intoxicating. Jadi hanya berada di dekat kamu, saat aku berada di dekat kamu, kamu tuh sangat memabukkan. Jadi gini, aku ketika bertemu sama kamu, aku sudah merasakan ketertarikan berada di dekat kamu. Aku sudah merasakan suatu apa ya?
Kayak kamu tuh memabukkan, kamu tuh sudah mengalihkan duniaku gitu loh. Ya, 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 dia ketika ketemu sama kamu tuh dia happy, dia bahagia banget ketemu sama kamu. Tapi saat ini dia butuh waktu menyendiri sendiri dulu lah intinya gitu. Dia butuh waktu untuk rehat sementara waktu lah gitu ya. Dia ada rasa ya namanya juga aku juga pernah sih punya hubungan sama cowok ya pernah. Satu waktu aku bener-bener ya kalau ditanya aku sama cowokku dulu itu ya pacar mantanku dulu sebut aja mantanku ini Gemini ya. Pernah sama si Gemini ini ya juga pernah. Ya kalau ditanya apakah aku cinta, ya cinta, tapi aku kadang juga merasa ada titik kejenuhan tuh ya pernah, ngalami kondisi gitu juga pernah, itu pernah. Pasti semua orang pasti pernah lah. Orang yang sudah menikah pun juga sama, kita menikah setiap hari, ketemu setiap hari dari pagi sampai sore, sampai malam, ketemu tiap hari. Ya pasti kalau di jalan hidup mungkin kalau dalam waktu 1, 2 tahun, 3 tahun ya biasa ya, tapi nanti naik 4, 5 tahun ya pasti ada titik satu kejenuhan pasti tetap ada. Lah ini juga mungkin, satu sama lain tuh butuh waktu menyendiri dulu untuk dulu lah gitu. Mungkin ini juga sedang berlaku sama kamu, ya. Oke. Jangan sedih ya untuk pemilih nomor 3 ya, berikan waktu dulu dia untuk rehat sementara waktu, kamu juga sama ya, agar hubungan kalian ini lebih sehat lagi untuk kedepannya ya. Oke. Oke, kita lihat inisial namanya untuk pemilih nomor 3 ya. Banyak banget yang masuk. Oke, di sini ada B, Bella, Ola, oke, ada V, Viva, I, Indonesia. Di sini mungkin ada yang namanya Bovi, atau di sini ada M, Mario, Xavier, D, Doni, G, Gary, Xavier, S, Sandra. Di sini ada Z, Zen Malik, oke, W, William, N, Nona, ada O, Ola, T, Tango, Win, ada U, Ulfa, W, William, H, Harry Potter, J, Juliet, F, Fanta, O, S-nya ada lagi ya, S, Sandra. Oke, ini bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan, atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia. Mungkin misalnya di sini ada J, Jepang ya, atau nama zodiak mungkin G, Gemini ya, mantanku tadi yang Gemini ya, itu juga bisa ya, atau S mungkin Scorpio gitu ya. Mungkin di sini ada yang dari ya misalnya C, Jepang ya, misalnya di sini ada yang I, India gitu juga bisa ya, apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia, atau B, Belanda gitu. Angkanya dikit, yang masuk dikit banget angkanya.
Oh. Ya, aku ngerti. Sorry ya, intuisiku baru datang, baru telat. Ya, intuisi juga nggak bisa diprediksi ya. Kadang bisa datangnya bisa cepat, bisa lambat ya. Oke, di sini bisa nomor rumah, telepon, tanggal, bulan, tahun lahir ya. Di sini intinya gini sih. Gunakan intuisi kamu, kata hati kamu dalam setiap mengambil keputusan ya. Berhenti, stop overthinking. Pikiran kamu lagi bermasalah banget, ini bisa jadi racun kamu. Di sini mungkin aku ngerasa kayak kamu tuh sempet ada rasa kebimbangan kok, si dia pergi, nggak ada kabar sama sekali, dia pergi melencing gitu ya, kok bahasa Jawanya melencing gitu ya, melencing gitu aja ya, pergi gitu aja, nggak ada kabar, nggak ada gimana, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak kamu tuh di-ghosting ya. Sempet ada rasa lelah kamu menunggu, menanti, sempet banget kamu pengen mencari yang lain, sempet banget kamu pengen memutuskan hubungan, kayak kamu tuh, daripada aku nunggu-nunggu dia nggak jelas, kenapa nggak aku cari yang lain yang lebih oke daripada kamu, itu sempat ada pikiran kayak gitu ya. Kalau kamu mau memutuskan si dia atau pergi meninggalkan dia itu ya monggo, itu hak kamu, tapi ambillah keputusan ini di saat hati kamu sedang tenang, jangan berpikir saat kamu sedang mengalami emosi, saat kamu sedang mengalami kondisi yang kurang stabil, itu juga jangan ya, nanti malah kamu nanti pada akhirnya malah kamu menyesal di kemudian hari. Jadi kalau kamu pengen memutuskan melepaskan dia, ambillah dengan keputusan, dengan kepala dingin, dengan pertimbangan yang matang lah, dengan hati yang di saat hati kamu tenang. Intinya itu, kalau saat ini kondisimu kayak gini ya lebih baik kamu istirahat dulu. Ya kamu bisa mungkin pergi nongkrong sama teman-teman kamu, mungkin ngejar karir kamu, impian kamu sementara waktu, atau melakukan hobi ya. Kayak tadi sini praktis-praktis ya, melakukan hobi dulu sementara waktu. Carilah kegiatan yang membuat kamu happy untuk melupakan waktu sejenak dari permasalahan ini, itu juga bisa ya. Oke, itu tuh pemilihan nomor 3 ya, dan selebihnya mohon maaf bila ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, dimaafkan. Dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini, karena bersifat general dan vice versa. Energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan situasi kamu saat ini dengan si dia ya. Bila membutuhkan bacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila kamu suka. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukungan kamu sangat berarti banget buat aku, dan jangan lupa untuk sharekan video ini untuk teman kamu yang dirasa membutuhkan, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Oke, semoga kelimpahan, keberkahan, dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching, next to my video. Thank you so much more. Dadah, terima kasih ya. Dah.